Kita ingin ke Bang Refli. Bang Refli masih bersama kami, Bang Refli? Iya, masih. Ya, Bang Refli, ini tadi disampaikan oleh Bang Kapitra bahwa kalau berbicara soal keadilan masyarakat yang dicederai ini subjektif. Kemudian juga kalau mau dihukum mati, payung hukumnya apa? Nggak ada pasalnya, orang pasal 12A itu cuma 11 tahun penjara aja kok. Nah, kalau menurut Bang Refli gimana? Ini yang lemahnya ini di mana untuk mewujudkan sebuah statement dari petinggi di negara ini, terutama petinggi KPK, Firly Bahuri mengatakan bahwa kalau korupsi bansos harus dihukum mati. Jadi di mana? Di penyidikannya kah? Apakah jaksanya yang terlalu menuntutnya terlalu rendah kah? Atau gimana, Bang Refli? Iya, sebenarnya kan ada dua ya. Pertama hakim ya. Hakim mestinya memberikan hukuman yang paling maksimal. Cuman memang masalahnya adalah jaksanya saja menuntutnya lebih ringan dibandingkan vonis yang dijatuhkan hakim. Nah, ini kan menjadi persoalan juga. Jadi kita ini mendiskusikan sesuatu yang harusnya lebih dulu. Jadi sudah terlambat. Karena pertama proses pendakwaan dan penuntutan sudah dilakukan oleh jaksa, dan jaksa cuma 11 tahun. Dan kemudian divonis 12 tahun, masyarakat menganggap masih terlalu rendah, kan begitu. Jadi dari awal sebenarnya yang harus kita tunjuk hidung ya KPK-nya sendiri. Oke. Kok KPK tidak segarang sebelum-sebelumnya gitu. Kalau menurut Anda kenapa nggak segarang sebelum-sebelumnya? Ini kan seperti mengkonfirmasi ya. Ini rumor yang mengatakan bahwa ya tadi antara katakanlah orang-orang yang melakukan memproses kasus ini di awal dengan di ujungnya ini berbeda ya kan. Memang institusinya tetap sama, tapi kan kita tahu ada dinamika internal terhadap 75 orang anggota. Kita tahu siapa kemudian yang melakukan memproses kasus ini dan lain sebagainya, termasuk di antara orang yang 75 itu misalnya. Nah, jadi dan juga kita jangan lupa konstelasi politik secara keseluruhan ini memang tone-nya lemah pemberantasan korupsi kita ya. Jadi mau diapakan lagi? Jadi kita tidak bisa lagi terus terang saja civil society berharap bahwa KPK sekarang seperti KPK sebelumnya, di mana mereka bisa rely on ya. Jadi bisa berharap bahwa KPK menjadi frontliner dalam pemberantasan korupsi. Nah, dengan kasus ini KPK sekarang, kalau menurut Anda dengan kasus KPK ini yang terlalu politis menurut saya. Oke, baik, terjawab. Sangat yang ikut ayunan kekuasaan saja nantinya. Itu menurut Bang Refli Harun. Tapi tadi disampaikan oleh Bang Kapitra tadi ya, ada kok mekanisme lain meskipun sudah dijatuhi vonis, misalkan dengan mengajukan kasasi ataupun mengajukan banding. Tapi apakah mungkin jaksa melakukan banding begitu, orang tuntutannya aja di atas tuntutan jaksa kok 1 tahun di atas tuntutan jaksa? Apakah itu mungkin mekanisme itu? Atau dibanding itu, kalau misalnya nanti banding itu malah disunat hukumannya yang sudah-sudah. Jaksa Pinangki dihukum 10 tahun, lalu disunat 6 tahun, setelah itu cuma 4 tahun dan jaksa berhenti. Jadi menurut saya fenomena sekarang ini tidak meyakinkan publik bahwa ada keadilan bagi publik, sense of justice publik ya, dalam melihat kasus-kasus korupsi ini. Apalagi ya, kasus ini kan dilakukan oleh pejabat-pejabat publik, jaksa, menteri, ya kan? Harusnya hukumannya itu lebih diperberat dibandingkan dengan kalau orang biasa yang melakukan tindak pidana korupsi, karena mereka adalah pejabat yang memegang kekuasaan. Oke, baik. Terakhir saya ingin ke Bang Kapitra, tanggapan Anda? Ya, pernyataan hukum itu bukan keputusan hukum, ya. Dan penyidik KPK waktu dulu sampai akhir soal bansos ini diajukan tetap itu aja. Jadi jangan terbawa hoak ya. Yang saya tahu adalah, yang satu adalah bahwa jaksa punya kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Nah, dakwaannya itu harus memuat indikasi dugaan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa tidak punya kewajiban membuktikan kejahatannya. Dan dakwaannya itulah didasari kepada tuntutan. Dan tuntutan itu sudah dia sampaikan dan terpenuhi oleh putusan majelis hakim. Itu telah mengakomodir semua rasa ketidakadilan itu menjadi rasa keadilan menurut majelis hakim. Karena apa? Karena kalau diputus hukuman mati, payung hukumnya harus ada. Orang tidak boleh dihukum kalau tidak ada undang-undang mengaturnya. Tapi di undang-undang sendiri kan ada Bang, ada pasal 2A ayat 2 Bang yang bisa dipergunakan untuk menjerat hukuman mati. Kita landasan undang-undang itu punya banyak, undang-undang itu punya banyak pasal. Tetapi dalam kasus ini hanya memakai pasal 11 dan 12A.
ya, pasal 11 dan 12A. Tidak jarang sekali keputusan itu masuk langsung kepada level ancaman tertinggi. Saya 33 tahun jadi pengacara, nggak jarang saya temukan itu. Bang, kalau melihat kasus Akil Mukhtar, Bang juga seorang penegak hukum, Bang, sebagai seorang pejabat negara juga dihukumnya berat, Bang, meskipun tidak hukuman mati tapi kan seumur hidup, Bang. Kalau kita melihat sosok yang sama-sama, Bang, petinggi negara, kasusnya beda, kasusnya beda dan posisinya beda. Meskipun lembaga penyidiknya itu sama, yang tahu kejahatan berat dan ringan sebuah kejahatan itu prosesnya mulai dari penyidikan. Di pengadilan itu hanya menerima limpahan dakwaan dan memeriksa kesesuaian dakwaan itu dengan alat bukti, keterangan transaksi dan keterangan lain. Nah, kalau itu disesuaikan belum selesai. Putusan itu menurut undang-undang berdasarkan nurani hakim. Baik. Jadi ada pertimbangan yuridis, ada pertimbangan non yuridis. Itulah keluar menjadi suatu putusan. Jadi kalau kita punya keinginan di luar peradilan, itu keinginan semu. Karena yang bisa menentukan, yang tahu persis keputusan itu ya pengadilan dan hakim. Ya, yang mempunyai kewenangan satu-satunya punya kewenangan memutus orang salah atau tidak salah. Jaksa pun tidak punya kewenangan memutus orang salah atau tidak salah. Hanya mempersangka bahwa seseorang ini telah melakukan kejahatan berdasarkan pasal ini dan undang-undang ini. Ini realitas hukum kita. Realitas sistem hukum kita. Kalau ingin mau diperberat, bahwa korupsi itu harus dihukum mati, harus bikin payung hukumnya. Oke, baik. Kita dapat poinnya. Sebetulnya ini masih sangat menarik, Bang, diperbincangkan, Bang. Tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Terima kasih, Bang Kapitra. Terima kasih juga Bang Refli Harun sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang Pilihan. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.